Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan keNU-an, yaitu materinya tentang sumber hukum Islam menurut NU. Sumber hukum Islam menurut NU. Islam punya sumber hukum yang sangat kuat dan akurat. Ada 4 macam sebagai sumber hukum dalam Islam, dan keempat sumber hukum ini tidak pernah bertentangan antara satu sama lain. Keempat sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran, hadis, dan ijma dan qiyas. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hubungan Al-Quran dengan usul fikih sangat erat dalam menentukan dasar untuk menentukan hukum Islam. Dalil utama fikih selain Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga terdapat hadis, ijma, dan juga qiyas. Hadis merupakan semua perbuatan, perkataan, ataupun ketetapan Nabi Muhammad. Sedangkan ijma merupakan sebuah kesepakatan bersama oleh para mujtahid Islam berupa perbuatan setelah sepeninggal Rasulullah. Qiyas adalah bentuk dalil hukum sistematis yang diambil dengan mengeluarkan suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi umat Islam itu sendiri. Begitu juga dengan hadis, ijma, dan qiyas sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Hadis, ijma, dan qiyas memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi umat Islam. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan bahasa Arab yang berisi kitab Allah dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam. Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam menurut Ali Syariati. Petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran berupa 3 hal. Yang pertama yaitu petunjuk yang berupa doktrin atau pengetahuan tentang struktur kekayaan dan posisi manusia di dalamnya, seperti petunjuk moral dan hukum yang menjadi dasar syariat. Kedua yaitu petunjuk yang terdapat dalam ringkasan sejarah manusia, baik para raja, orang-orang suci, nabi, kaum, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu petunjuk yang berupa mukjizat, yaitu kekuatan yang berbeda dengan apa yang dipelajari. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai kekuatan lain atau difungsikan lain oleh umat Islam. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dan utama dalam Islam. Karena itu setiap muslim harus menerima bahwa asas yang pertama dalam terkuat untuk menentukan hukum Islam adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan artinya itu, dan Al-Quran yang kami turunkan ini perlu berkah. Karena itu ikutilah petunjuk Tuhan di dalamnya dan bertawakwalah supaya kamu mendapat rahmatnya. Yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah peraturan sahabat Rasulullah. Hadis adalah peraturan sahabat tentang Rasulullah, baik mengenai perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Dalam penggunaannya sebagai sumber ijtihad, para ulama cenderung menganggap Al-Quran sebagai satu kesatuan dan hadis sebagai satu kesatuan. Ayat mana saja boleh ditafsirkan dengan hadis mana saja tanpa memperhatikan unsur waktu dan ketertiban antara keduanya. Di samping itu terdapat ulama yang memandang kedudukan hadis lebih rendah dari Al-Quran. Hal ini berseberangan dengan fungsi hadis sebagai penjelasan Al-Quran, yang mana antara penjelasan dengan yang diperjelaskan harus memiliki
hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fungsi hadis sebagai penjelasan Al-Quran dalam tataran praktisnya bukanlah suatu yang mudah, diperlukan sebagai ilmu pendukung, khususnya aspek teoris, guna melihat keterkaitan antara penjelasan dalam hadis dengan ketentuan dalam Al-Quran. Isma berarti kesepakatan atau konsensus dalam ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Mayoritas ulama mendefinisikan isma sebagai kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syara. Setelah wafatnya Rasulullah, fungsi isma antara lain yaitu pertama, ada 3 fungsi isma. Yang pertama itu mengeliminir kesalahan-kesalahan dalam beristihad yang mungkin saja terjadi jika istihad dilakukan secara individu saja. Yang kedua yaitu menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda melalui kesepakatan yang dicapai. Dan yang ketiga yaitu menjamin penafsiran yang tepat atas Al-Quran dan keautentikan hadis. Dan yang terakhir yaitu kias. Kias adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan ilat. Menganalogikan diartikan sebagai persamaan 2 persoalan hukum. Sekali lagi status hukum di antara keduanya dalam melaksanakan kias harus memenuhi rukun-rukun 4 rukun tersebut. Yang pertama yaitu asal atau makis alaih, masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya atau sudah ada naslnya baik dari Al-Quran maupun hadis. Yang kedua yaitu furu atau makis, yaitu masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya. Yang ketiga hukum asal, yaitu hukum masalah yang sudah ditetapkan oleh nasl. Yang keempat ilat, yaitu sifat yang terdapat dalam asal dengan syarat sifatnya nyata dan dapat dicapai dengan indera konkret, tidak berubah dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya. Oke, terima kasih. Itu saja ke presentasi dari saya. Saya Trifki Wahyu, Prodi PAI 8 PAI A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.